Fitriani dari kelompok 5. Hari ini lagi ada di Mandua, Kota Serang. Dan kami akan melakukan wawancara kepada siswa-siswi di sini mengenai tema transformasi pendidikan berbasis literasi dan inovasi. Langsung aja. Halo. Boleh perkenalan dulu nggak? Oh, boleh. Kenalin, nama saya Zidan, saya dari Mandua, Kota Serang. Kamu kelas berapa nih? Aku dari kelas 12 IPA 4. Oh, jadi udah mau menjenjang ke PTN ya? Iya, betul banget, udah mau ke jenjang yang lebih serius alias PTN. Boleh tanya-tanya nggak nih? Oh ya, boleh banget. Langsung aja ya? Iya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang transformasi pendidikan berbasis literasi dan inovasi? Jadi, transformasi pendidikan berbasis literasi dan inovasi itu kayak perubahan besar ya dalam pembelajaran gitu. Jadi anak-anak tuh bukan cuma belajar dari buku, dari hafal-hafalan doang, tapi dari kreatifnya, gimana cara berpikir kritis, terus kayak ada perubahan besar dari segi teknologi. Jadi kayak pemanfaatan teknologi gitulah. Gitu sih sekolah aku ya. Oke, baik. Lanjut nih. Apakah sekolah ini sudah menggunakan pemanfaatan inovasi pendidikan? Kalau udah, contohnya apa? Di sekolah ini sih alhamdulillah udah pakai kayak guru-guru tuh udah ngasih tugas PPT gitu, dan dari situ juga manfaatin kayak pakai Canva atau pakai aplikasi pembuat PPT yang lain, terus kayak ada Classroom, Google Classroom, terus kayak udah ada e-learning juga walaupun jarang dipakai. Jadi ya overall udah pakai sih kita. Oh gitu, bagus banget ya berarti. Oh iya, bagus banget dong di sini. Nah, yang ketiga tuh, pengaruh apa yang kamu dapatkan dari adanya transformasi pendidikan berbasis inovasi ini? Kalau pengaruh sih jujur pengaruhnya positif banget ya, jadi lebih aktif, lebih seru lah dalam belajar, jadi kayak manfaatin teknologi, mikir juga lebih jernih, lebih seru, gitu sih yang aku rasain. Lanjut nih. Boleh. Ada nggak sih kendala yang kamu hadapi dari adanya transformasi pendidikan ini? Sebenarnya kalau kendala sih ada banyak ya, salah satunya itu dari kayak jaringan yang lemot atau dari tidak pemerataan. Jadi nggak semua orang tuh punya akses buat belajar dengan teknologi, nggak semua orang tuh bisa adaptasi dengan cepat juga. Jadi salah satu hambatannya itulah, salah tiga sih. Salah tiga. Oke. Terakhir. Menurutmu, bagaimana peran kebijakan pemerintah dalam mendukung transformasi pendidikan berbasis literasi dan inovasi di Indonesia? Sebenarnya kalau ngomongin udah usaha sih, kayak ya kita belajar, kita ambil dari waktu Nadiem Makarim deh, kayak ada Chromebook walaupun sebenarnya ya disalahgunakan, tapi maksudnya bener juga gitu lah, emang pengen ningkatin teknologi dari segi pembelajaran gitu. Ya pemerintah udah usaha, tapi tetap aja ada kekurangan, kayak kurang pemerataan gitu. Jadi ya buat pemerintah overall udah bagus lah, tapi ya ditingkatkan lagi lah pemerataannya. Bener banget ya. Keren banget gak sih jawabannya? Iya, keren banget. Terima kasih ya sudah mau diwawancara. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke siswa selanjutnya. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Di sini sudah ada salah satu siswi dari Mandua, Kota Serang. Boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalin nama aku Fitriani dari Mandua, Kota Serang. Baik, di sini aku mau sedikit tanya-tanya ya tentang pendidikan berbasis literasi dan inovasi. Apa sih yang kamu ketahui tentang transformasi pendidikan berbasis literasi dan inovasi ini? Menurut aku itu cara perubahan yang menekankan kita untuk berpikir lebih kreatif dan juga mengeluarkan ide-ide yang lebih untuk kita berpikir lebih kreatif. Baik, yang kedua, apakah di sekolah ini sudah menggunakan pemanfaatan inovasi pendidikan? Kalau ada, contohnya itu seperti apa? Udah seperti misal Google Classroom, Canva, juga kayak e-learning itu kayak khusus untuk Manduanya juga. Jadi kayak untuk kita siswa-siswi Mandua ini kalau misalkan ada urgency, jadi kita bisa sekolah daring lewat e-learning itu. Baik, selanjutnya, pengaruh apa yang kamu dapatkan dari adanya transformasi pendidikan ini? Aku jadi lebih semangat dan kreatif sih tentang cara pembelajaran yang seru, karena mulai banyak aktivitas seru kan di dunia perdaringan ini. Terus juga lebih banyak cara untuk kita bisa lebih ngerti lewat pendaringan itu. Baik, selanjutnya, ada nggak sih kendala yang kamu hadapi terhadap transformasi pendidikan ini? Mungkin kendalanya di sinyal kali ya, sinyal sama koneksinya kurang bagus di lingkungan kita. Nah, terakhir, menurut kamu, bagaimana peran kebijakan pemerintah dalam mendukung transformasi pendidikan berbasis literasi dan inovasi? Menurut aku, pemerintah itu udah punya peran penting banget nih. Tapi menurut aku
pemerintah tuh harus bisa lebih ada kemajuan kayak untuk pelatihan untuk guru, terus juga nyediain fasilitas digital dan lain-lain. Baik, terima kasih ya. Nah, gimana jawaban siswa dan siswi tadi? Keren banget gak sih? Mereka tuh udah memahami apa artinya dari transformasi pendidikan berbasis literasi dan inovasi. Jawabannya keren-keren banget. Nah juga ya seperti dari wawancara tadi yang dilakukan oleh salah satu siswa dan siswi yaitu Zidan dan Fitri, bahwa kita dapat mengetahui nih di MAN 2 Kota Serang ini sudah mempunyai aplikasi e-learning sebagai sarana transformasi pendidikan literasi dan inovasinya untuk misal-misal kayak ada pembelajaran daring atau lewat jarak jauh, itu pasti aplikasi e-learning itu pakai banget di MAN 2 Kota Serang. Mungkin sekian wawancara dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa lebih memahami tentang materi transformasi pendidikan berbasis literasi dan inovasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.